Kita khawatir kalau Rocky Gerung yang menyampaikan pikiran-pikirannya aja ditangkap, bagaimana nasib kita aktivis yang sering melakukan aksi demonstrasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Infosa Official. Hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan perkembangan isu di Indonesia saat ini dan lebih khusus di Jakarta. Etika demonstran yang selama ini kita sama-sama melihat, dan malam ini bersama narasumber kami Bung Saleh, yang mungkin sebagai garis besar pengalaman beliau sebagai aktivis selama ini di Jakarta mungkin lebih tahu tentang demonstran-demonstran yang beliau sudah geluti dari tahun ke tahun. Ada nggak hal-hal yang mungkin ada pembatasan-pembatasan yang harus, atau tempat-tempat yang dimana tidak boleh dilakukan aksi maupun demonstran di tempat-tempat seperti itu? Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada tahapan bagaimana batasan-batasan demonstrasi, yang perlu kita bahas di awal ini adalah terkait dengan kenapa munculnya aksi demonstrasi di Indonesia ini, khususnya di Jakarta. Di beberapa titik tertentu terkait dengan aksi demonstrasi itu berawal dari pernyataan Rocky Gerung yang menyindir terkait dengan jabatan presiden. Terkait dengan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung itu, sehingga terjadi polemik di berbagai kalangan yang kita lihat saat ini. Sebelum lebih jauh kita membahas terkait demonstrasi itu, kita akan mengawali dengan statement Rocky Gerung sehingga muncullah berbagai aksi. Kita lihat saja khusus kader-kader himpunan mahasiswa Islam yang di Jakarta ini beberapa hari yang lalu melakukan aksi demonstrasi di Jalan Cikini Raya, tidak salah. Itu sempat membakar bendera salah satu partai. Ya. Sebut saja Partai PD Perjuangan. Saat itu benderanya dibakar. Ya. Bahkan ada respon juga dari Partai PD Perjuangan. Yang saya rasa di satu sisi biasanya aktivis ketika menyampaikan aspirasi di depan publik itu kadang hal-hal di luar yang kita pikirkan itu tidak terkendali, seperti membakar bendera, membakar ban dan lain-lain itu biasanya sering terjadi juga, bahkan pembakaran bendera negara. Itu pun sering terjadi. Saya rasa respon dari PDIP terhadap kader HMI itu, saya rasa mungkin ada jalur lain, mungkin silaturahmi atau kita diskusikan. Karena tidak ada ruang pertemuan antara kader himpunan mahasiswa Islam dan kader-kader PDI Perjuangan dalam ruang diskusi, sehinggalah terbentuk hal itu. Tapi awalnya itu muncul karena pernyataan Rocky Gerung yang direspon oleh relawan dari Projo maupun dari kader-kader PDI Perjuangan, sehingga membawa ke ranah hukum, yang bahkan itu pun di Mabes Polri menolak laporannya tersebut. Di sisi lain juga kita lihat seperti ada aksi demonstrasi yang terjadi di kediaman atau rumah pribadi Rocky Gerung. Saya rasa itu sudah berlebihan. Kebablasan lah ya. Itu sudah terlalu berlebihan karena itu sudah bisa dipidanakan. Ini masuk ranah hukum karena tempat-tempat pribadi seperti fasilitas kesehatan, alat-alat militer ataupun rumah dinas itu tidak boleh ada aksi demonstrasi di situ. Tempat ibadah. Apalagi mereka melakukan aksi demonstrasi dengan melempar tomat, melempar telur, yang artinya rumah kediaman Rocky Gerung itu jadi bau amis akibat dari demonstran-demonstran yang tidak tahu aturan di mana lokasi atau titik-titik tertentu untuk melakukan aksi demonstrasi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan kita juga melihat aksi demonstrasi yang terjadi di kediaman Rocky Gerung ini buntut atau respon dari pernyataan Rocky Gerung. Saya bisa melihat ini bahwa ada dugaan bahwa ada orang yang menunggangi aksi-aksi tersebut. Aksi yang ditunggangi sehingga mereka berani untuk melakukan aksi demonstrasi di kediaman Rocky Gerung. Saya rasa pihak penegak hukum harus melihat hal-hal tersebut dengan jeli. Melihat bukan hanya yang demonstran, tapi otak di balik para pasukan demonstran yang datang melakukan aksi demonstrasi di kediaman Rocky Gerung. Itu harus perlu ditindakin secara hukum.
Oke, saya potong sebentar. Kalau terkait dengan tadi isu yang diangkat, pembakaran salah satu bendera partai politik, ya taruh ya tadi udah disebut sama Bung Saleh, PDI Perjuangan. Kalau kita ngelihat contoh kasus yang sama halnya seperti zamannya Pak SBY, kalau zamannya Pak SBY itu lebih parah loh, ya kan? Iya. Sapi ditulis di situ, nama Pak SBY-nya di situ, tapi tidak pernah Pak SBY itu melaporkan orang di pihak kepolisian, nggak pernah. Nah, kenapa bisanya sekarang ini kok jadi apa-apa buat LP apa-apa jadi baper? Menurut Bung Saleh gimana sih? Apa memang karena zamannya berubah atau gimana ya? Ya, kalau kita lihat dari zamannya berubah ya, zaman memang berubah, tapi kan kita masih menganut sistem demokrasi. Ya, oke. Setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan apa yang ada di isi kepalanya di ruang publik. Ya, oke. Yang itu dilindungi oleh undang-undang. Hari ini aksi demonstrasi yang dilakukan terkait dengan pembakaran bendera PDIP itu, saya rasa ada langkah-langkah yang perlu ditempuh dari kader PDIP dan kader himpunan mahasiswa Islam, tak perlu harus untuk membawa ke ranah hukum. Ya. Saya rasa itu Terlalu lebay lah ya. terlalu ini berlebihan Ya, lah. ya. Kan tidak mungkin di PDIP itu tidak ada senior HMI Iya, atau kader-kader iya, HMI pasti. di situ. Pasti Pasti ada ada. kader-kader HMI di situ yang mempunyai proses di PDIP Iya. itu sendiri. Dan untuk junior-junior mereka yang melakukan aksi demonstrasi kan bisalah ketua umum menginstruksikan, Iya. tolonglah yang mungkin punya hubungan dengan kader-kader HMI Jakarta itu tolonglah Oke. buka ruang diskusi untuk kita dialog. Nah, Kenapa sehingga mereka membakar bendera itu? ya. Tapi saya rasa kalau di dalam demonstrasi ketika terjadi hal-hal seperti itu buntut dari kekesalan, Oke. kekesalan yang ada di diri mereka sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Oke. Kalau ada jalan yang lebih baik silaturahmi untuk kita Diskusi buka ruang bicara- publik untuk ya. kita diskusikan, ngapain harus melalui laporan? Oke. Kan mengurangi elektabilitas PDI Oh. Perjuangan menjelang pemilu Oh, 2024. Itu saya rasa Iya, seperti iya, itu iya, karena iya. ini PDIP mau melawan kader himpunan mahasiswa Islam nih. Iya, iya. Hari ini saya rasa cuma mereka beberapa orang yang Iya. ada yang melakukan demonstrasi. Iya. Tapi kalau sampai dipenjarakan, mereka pasti akan melakukan perlawanan besar loh. Iya, benar. Karena sudah tentu kader himpunan mahasiswa Islam itu mempunyai jiwa Pergerakan lah satu ya. jiwa pergerakan itu yang disebut dengan berteman lebih dari saudara. Oke. Di dalam himpunan mahasiswa Islam Iya. itu disebut kayak begitu. Iya. Jadi jika ada yang dilaporkan sehingga ditangkap, apalagi ini kader HMI Jakarta Iya. yang sekretariatnya berjarakan sekitar 300 atau 400 meter dari DPP PDI Perjuangan. Saya khawatirnya kalau ini berjalan terus, takut gerakan-gerakan dari kader HMI itu masif dan Iya. menjadi besar. Iya. Itu kan mengurangi elektabilitas PDI Perjuangan dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Wes, luar biasa statementnya. Oke. Karena kader HMI ini banyak, Iya. bahkan sampai luar negeri. Iya. Oke. Jadi agak lucu ya kalau PDIP hari ini menanggapi Iya, isu- responnya berlebihan aja. responnya Ada berlebihan. Karena gini, secara politik yang positif, seharusnya dia tadi harus ngambil langkah-langkah persuasif. Ayo kita kumpul bareng. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Tidak perlu kita bawa untuk buat LP segala macam. Lagian yang demo ini kan bukan kubu-kubu calon-calon capres yang ada kan? Iya. Yang ada adalah mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa organisasi. dan tergabung dalam organisasi. Iya. Kalau respon PDIP seperti ini ya, Jadi gimana ibarat ya? demo yang di Cikini itu kayak ya, demo titipan ya, demo yang pesanan gitu ya. Jadi respon PDIP juga seakan-akan ini yang demo nih kayaknya pesanan dari capres ini nih, capres ini nih. Ya udah kita buat laporan aja ya kan. Padahal pada substansinya nggak ada kayak gitu kan. Kalau aksi kalau khususnya ya saya pernah mengalami hal-hal lah karena saya pernah di sini Iya. juga. Oke. Kita sering kalau terkait dengan isu nasional itu respon kita cepat dan titik tempo yang paling cepat itu cuma di depan jalan Cikini Raya itu. Oke. Seperti dulu pembakaran Al-Quran, kita respon juga di depan situ dan kita bakar bendera negara. Iya. Itu kan karena kekesalan kita Iya. terhadap apa yang mungkin disampaikan atau dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung Iya, jawab. iya. Hari ini mereka melakukan aksi demonstrasi itu karena respon
dari relawan-relawan yang melaporkan Rocky Gerung itu. Ya. Ini kan jadi mematikan sistem demokrasi Ya. kita di Republik ini. Seharusnya janganlah fokus terhadap kasus-kasus seperti itu kan. Masih banyak ada kasus-kasus yang mengundang apa namanya ini publik untuk harus serius sama kita kawal. Salah satu sederhana kasus korupsi. Nah, PDIP seharusnya mengawal untuk menghadirkan Harun Masiku iya gitu. Sebagai- harus fokus untuk sebagai demo. partai yang Iya. berkuasa itu harus menertibkan kader-kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi itu agar dibawa ke ranah hukum. Ranah hukum. Jangan melindungi kader-kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi. Iya. Hari ini kan lagi hangat diperbincangkan Iya. keberadaan Harun Masiku. Iya, benar. Harusnya PDIP nggak usah melaporkan kader HMI. Iya. Hari ini PDIP harusnya menghadirkan Harun Masiku di Republik ini. Wih, cakap. Ini menjelaskan ke publik terkait apa yang terjadi saat itu. Iya, iya. Karena Jangan dilindungi. iya benar, karena PDIP sendiri sebagai partai penguasa ya. Iya. Partai pemerintah hari ini. Jadi seharusnya meliriklah hal-hal yang mungkin menjadi kepentingan masyarakat. Ngapain sih fokus untuk mahasiswa demo ya kan? Namanya juga era demokrasi ya, Iya. setiap orang menyampaikan pendapat walaupun tidak disetting dari awal, tetapi itu terjadi di lapangan ya kita harus lego, ya kan? Kita harus nerima, jangan kita jadikan itu sebagai Aksi musuh. demonstrasi itu hal-hal biasa aja sih yang sudah dikenyang dari aktivis 98 Iya. juga aktivis-aktivis sekarang. Artinya hal biasa aja orang menyampaikan aspirasi di depan publik itu dibiarkan aja. Kalau memang kita merasa tidak bersalah ya nggak perlu untuk ditanggapi. Iya. Tapi hal-hal yang penting bahwa kita perlu menyampaikan ke publik bahwa kita tidak mempunyai masalah. Kalau ada terjadi aksi demonstrasi, jangan tiba-tiba diam buka laporan, tiba-tiba Iya. ada apa buka laporan. Kita khawatir kalau Rocky Gerung yang menyampaikan pikiran-pikirannya aja ditangkap, bagaimana nasib kita aktivis yang sering melakukan Iya, aksi demonstrasi benar. ini? Benar. Jadi Kedepannya ketakutan kita juga ya. berbicara sedikit pun pasti kita ditangkap. Iya. Karena sekelas Rocky Gerung aja yang pikiran-pikirannya yang sangat menjernihkan mahasiswa Iya. dan masyarakat Indonesia bisa saja dibawa ke ranah pidana. Apalagi kita aktivis yang tidak ada backupan Iya, apapun ini, bisa saja berbicara sedikit pun kita bisa dibawa ke ranah hukum. Iya. Jadi ini jadi proses pembelajaran ke depan. Iya. Kalau memang masalah ini kalau sampai serius diangkat oleh PDIP, berarti ke depannya orang tidak berani lagi untuk bersuara di depan publik kan? Iya. Karena apa-apa kita harus LP, apa-apa bawa ke polisi. Jadi orang jadi ketakutan. Jadi negara Indonesia ini bukan lagi negara demokrasi yang dijamin oleh undang-undang, menyampaikan pendapat di muka umum dan itu dilindungi undang-undang. Itu udah nggak ada lagi. Kalau sampai PDIP mengangkat isu demo kemarin di Cikini bawa ke ranah hukum, itu akan jadi sejarah baru di Republik ini. Benar nggak Bung Saleh? Iya, saya rasa sih begitu. Ya. Cuman ada jalur yang perlu Iya, benar. ditempuh saja sama PDIP untuk saling diskusi sama kader HMI. Iya. Mungkin ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga terkait dengan lambang atau bendera itu saya rasa ada, Iya. tapi maksudnya ada ruang-ruang diskusi yang perlu kita perdebatkan atau perlu kita dialogkan, nggak perlu harus melalui ranah hukum. Iya. Apalagi aktivis dan penguasa atau kader partai, Iya. saya rasa hal biasa. Kita berteman itu lebih baik daripada bermusuhan. Ya. Jadi belum tentu orang kader PDIP itu rata-rata bukan non organisasi ya. Iya, Pasti dong. ada aja Pasti organisasi-organisasi itu. Ada Gemeni, ada PMI, Semua ada ada AID, di semua pasti situ. gabung di dalam. Ya. Kan nggak susah itu, tinggal siapa kader HMI Jakarta atau senior Jakarta. Ya. Instruksi buka ruang diskusi sama kader HMI Jakarta. Diskusikan hal-hal ini. Bila perlu diskusikan bagaimana bangsa ini ke depannya. Pikiran-pikiran kader HMI itu cemerlang loh. Mereka Ya. itu dididik dari LK1, LK2, LK3, senior course dan lain-lain. Perlu ada ruang diskusi itu untuk membangun bangsa ini ke depannya, bukan saling lapor-melapor. Ya. Atau saling menjasda kader-kader atau mahasiswa-mahasiswa. Kita buka ruang diskusi. Jangan sering
sering-sering terjadi harapan saya ke depannya hal-hal seperti itu ditanggapi secara dialog ya. jangan sering buka laporan terus lama-lama kita kembali ke 98 lagi Ya. Nah, ini agak menarik dikit terkait dengan ada sekelompok massa yang demo di rumah pribadinya Pak Rocky Gerung. Menurut Bung Saleh ini sebenarnya ini udah tepat atau memang ini agak kebablasan nih? tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa ini perlu diproses di ranah hukum. Ya. Tapi kan itu kembali kepada Rocky Gerung sendiri. Ya, apakah mau dipidanakan atau ya, memang apakah mau dipidanakan atau tidak. Tapi itu kembali kepada dia. Tapi di dalam hukum itu sudah lewat batas karena ini ke dia rumah pribadi. Ya. Dan saya lihat saya belum pernah merasakan bahwa sebagai aktivis di Jakarta selama ini melakukan aksi demonstrasi di rumah pribadi ya. Apalagi Rocky Gerung ini kan bukan pejabat publik. Dia cuma hanya salah satu masyarakat biasa yang saat ini mungkin punya hak secara konstitusi yang dijamin oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau memang ada sekelompok orang yang datang demo di kediaman pribadinya, udah itu kalau menurut saya sih mungkin agak kebablasan ya. Pasti kalau kita lihat sampai ada gerakan lempar telur, lempar tomat di kediamannya Rocky Gerung, itu pasti ada orang yang menunggangi. Saya kalau bisa Rocky Gerung harus membuka laporan ke penegak hukum untuk mencari dalang di balik aksi. Artinya melindungi dirinya ya, jangan sampai ini dibiarin oleh pihak keamanan, berarti terus-menerus akan tidak ada proses. Ini yang pertama udah mengancam. Mengancam dia secara pribadi. Mengancam secara pribadi dan akan seterusnya diancam secara ini bersama keluarganya. Karena ini sudah mulai masif aksi demonstrasi seperti ini. Ini tidak boleh terjadi apalagi di rumah pribadinya Rocky Gerung. Saya sarankan kalau melakukan aksi demonstrasi, kalau buntut dari pernyataan Rocky Gerung, bolehlah dibawa ke ranah hukum kayak di Mabes Polri, bawa ke situ aksi demonstrasi, sampaikan di situ. Iya, sebenarnya jalurnya kayak gitu. Kalau memang ngapain sih mau demo di rumah pribadi, lagian dia juga bukan pejabat publik. Kalau mau demo di Mabes Polri, kalau nggak di Polda Metro. Itu tempat-tempat yang mana mungkin laporannya udah diterima tapi mungkin lambat prosesnya. Bisa jadi kelompok-kelompok itu datang menyampaikan untuk sampaikan ke pihak kepolisian untuk segera diproses, ya kan? Ngapain kita mau demo di sana? Karena setahu saya memasuki pekarangan rumah orang tanpa seizin si pemiliknya bisa dipidanakan. Ya itu sudah jadi maling. Karena itu dianggap udah lewat melanggar undang-undang, perbuatan melawan hukum kalau di dalam KUHP sendiri. Tapi semua tergantung dari kembali ke Pak Rocky Gerung, apakah ini dia mau mengambil langkah hukum atau tidak, ya kita kembali ke dia. Tapi pada substansinya tadi Bung Saleh terkait dengan era demokrasi ini, siapapun orangnya sebagai masyarakat yang hidup di bangsa Indonesia tetap punya hak yang sama di mata publik untuk menyampaikan pendapat, pikiran untuk terkait dengan kemaslahatan yang dia rasakan. Sama harapannya ke depan juga mungkin dari pihak-pihak penguasa jangan terlalu banyak overthinking lah ya. Respon hal-hal seperti ini dengan membuka laporan terus menerus. Ini kan jadi merugikan kita sebagai bangsa yang berdemokrasi. Saya rasa seperti itu.